Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita mau fokus bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di setiap kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sujud menyembah kepada Tuhan. Yesus Kristus surga. Terima kasih Pak, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang WL, singer, pemusik, pengkhotbah, dan semua Tuhan, dan semua pendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga di dalam nama Allah Bapa, kait langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, amin. Salam saudara-saudara, dalam ibadah hari kenaikan Yesus Kristus surga, mari kita akan belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayatnya 15 sampai 20. Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun gelis, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menentukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Berbahagia saudara sekalian yang belajar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan ada satu tema, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara, kalau kita melihat setiap agama di dunia itu mempunyai konsep tentang surga. Bahkan di dalam kepercayaan itu juga ada konsep surga. Orang Cina, saudara, itu mempunyai tradisi di mana sebagai anak menghormati orang tua, salah satu etika menghormati orang tua itu adalah memberikan korban bakaran berupa rumah-rumahan atau uang-uangan, ya, dengan alasan supaya orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal di surga itu mempunyai fasilitas yang lengkap. Nah saudara, dan setiap kita juga mempunyai kerinduan setelah kematian ada yang namanya dunia, yaitu surga atau neraka. Hari ini kita belajar bagaimana pentingnya tentang kehidupan setelah kematian. Apakah saudara dan saya mempunyai kepastian masuk surga, atau justru saudara dan saya akan dibawa menuju kebinasaan atau neraka kekal. Nah, saudara kasih Tuhan, karena betapa pentingnya tentang masalah surga di depan surga ini, maka Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan satu perintah kepada muridnya, yaitu pergi untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan tidak dihukum. Mari kita lihat saudara di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16 di dalam bacaan kita, dikatakan apa? Lalu yang berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritalah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah saudara, betapa pentingnya surga itu. Maka Tuhan Yesus mengutus muridnya untuk memberitakan Injil. Kenapa saudara? Tuhan di dalam situasi yang sangat penting itu memberikan suatu perintah yang penting. Karena salah satu syarat saudara, seseorang itu bisa masuk dalam surga di mana Tuhan tinggal, itu ketika dia percaya pada Yesus. Ketika manusia itu bisa percaya Yesus. Di dalam Markus 16:16 jelas, atau Filipi 3 ayat 20. Markus 16:16, lalu dia berkata mereka, pergilah ke seluruh dunia, berita Injil kepada semua makhluk. Dan dalam hidup saudara, karena keluarga kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah saudara, di dalam nas ini jelaskan kewargaan orang-orang percaya Yesus adalah di dalam surga. Kewargaan. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes saudara, dengan jadi katakan Yesus pergi naik ke surga, sedang menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan suatu saat nanti dia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Dan di surga dikatakan Tuhan Yesus banyak tempat tinggal. Jadi saudara jangan takut kalau saudara kehabisan kaplingan di surga.
Karena surga berkata banyak tempat tinggal. Dan Yesus pergi naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya padanya. Bagaimana manusia bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengar berita Injil? Keselamatan itu, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Salah satunya adalah berita Injil. Bagaimana orang bisa dengar Injil kalau nggak ada orang memberitakan atau nggak ada orang mengutusnya? Maka Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, mengutus saudara saya untuk pergi memberitakan kabar baik, kabar jalan, yaitu saudara dan saya manusia dapat tinggal bersama-sama menikmati rumah Bapa di surga. Saudara-saudara, betapa pentingnya. Maka dalam situasi sebelum kenaikan, dia sampaikan perintah amanat agung dengan jelas. Pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil, ajar mereka, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betapa pentingnya saudara. Jadi supaya keselamatan itu tidak menjadi milik saudara sendiri, tetapi milik orang-orang yang percaya pada Yesus. Nah saudara, itu betapa pentingnya hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena dia menggenapi kasihnya. Dia tidak ingin saudara dibawa ke neraka karena dosa pelanggaran kita, tetapi saudara diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus di salib. Di dalam Filipi 3:2 dikatakan 21 kata apa? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya, pada dirinya. Jadi saudara akan diubahkan. Tubuh kita yang sekarang tidak bisa masuk ke surga saudara, karena itu tubuh panah. Maka saudara akan diubah oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Tubuh yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Oleh karena itu, harta benda yang saudara miliki tidak akan bisa saudara bawa ke hidup kekal. Tidak bisa. Yang bisa saudara bawa adalah ketika saudara menginvestasikan dana saudara, tenaga saudara, hidup saudara untuk mendukung atau memberitakan Injil, mendukung misi. Ketika mendukung pekerjaan misi, lalu banyak orang diselamatkan, jiwa diselamatkan, maka hartamu itu bisa saudara investasikan membawa orang ke surga. Harta keselamatan, jiwa diselamatkan, itulah harta yang bisa masuk surga. Betapa pentingnya mandat ini. Nah saudara, itu yang pertama. Di dalam kenaikan Yesus ke surga, dia sampaikan mandat penting, yaitu pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah sebangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah saudara, itu yang percaya. Lalu yang tidak percaya gimana? Saudara, kalau kita lihat di Wahyu pasalnya 21 ayat 8 jelas. Orang yang tidak masuk surga itu orang yang bagaimana? Dikatakan dan orang penakut, orang tidak percaya, orang penakut. Artinya apa? Penakut, takut percaya Yesus. Kalau nanti dikucilkan, kalau nggak punya teman, kalau nanti karirnya nggak naik. Ya, jadi takut percaya Yesus, nggak percaya Yesus. Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta, mereka ini akan mendapat bagian dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala. Jadi surga tadi tak pentingnya perlu ada pemberitaan Injil. Dengan pemberitaan Injil, orang dengar Injil, meresponi, yang percaya diselamatkan, yang tidak akan dihukum. Ini penting sekali. Oleh karena itu jangan biarkan saudara sebelum meninggal, saudara percaya Yesus. Percaya Yesus ketika saya masih bernapas, cepat
ambil keputusan percaya Yesus. Karena pada meninggal sudah tidak ada kesempatan lagi saudara diselamatkan. Jangan takut, karena di bawah langit di atas bumi tidak satu nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Dikatakan kamu ngerti jalannya yaitu percaya Yesus, beriman pada Yesus. Lalu yang kedua saudara, di dalam pasal ayat 19 dikatakan apa? Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Saudara, setelah Tuhan Yesus bicara, mengutus untuk pergi berita Injil, lalu menyertai dengan tanda-tanda kuasa, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, bicara surga saudara yang sudah katakan tadi, itu adalah dambaan setiap orang. Karena kita hidup tidak selamanya, kita ada waktunya meninggal. Nah saudara, apakah sudah punya kepastian ketika saudara hari ini atau besok itu masuk surga? Atau masih mudah-mudahan? Atau masih nggak tahu? Kalau itu dari saudara, dengarkan firman Tuhan itu. Betapa surga itu akan dikupas tempat ini, baik dalam ayat ini maupun dalam kitab Wahyu saudara. Mari kita melihat dikatakan apa? Markus 16 ayat 11. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa saudara. Itu janji Tuhan. Lalu situasi surga itu kayak apa? Ya. Apa kayak di dunia ini saudara? Kira-kira aktivitas atau kegiatan Tuhan dan manusia di surga itu kayak apa? Nah saudara, di dalam kitab Wahyu saudara, pasalnya 21:3 dikatakan, surga itu adalah tempat tinggalnya Allah yang esa dan tempat tinggalnya para malaikat yang tidak jatuh di dalam dosa. Karena malaikat yang jatuh dalam dosa itu menjadi iblis, menjadi setan. Tetapi malaikat yang tidak jatuh itu melayani Tuhan selama-lamanya di surga. Dan di sana saudara, itu adalah kekal, tidak ada batasnya. Surga itu kegiatan Allah di surga, yaitu dia tinggal bersama dengan manusia dan malaikatnya. Ada persekutuan di sana saudara. Jadi tidak hanya diam atau duduk-duduk saja atau nggak ada kegiatan. Di sana saudara, Allah tinggal bersama-sama manusia. Allah memberi sukacita. Dia menghapuskan segala air mata. Tidak ada lagi gertakan gigi, tidak ada sakit penyakit. Itu dalam Wahyu 21:4. Di surga adanya damai sukacita, tidak ada penderitaan, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit penyakit. Itu saudara, kenapa? Karena Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan memberikan kesempurnaan kepada manusia. Jadi kegiatan Allah surga itu adalah bersama-sama dengan malaikat dan manusia. Manusia menyembah Tuhan sebagai Tuhan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Lalu Tuhan menjadikan manusia itu sebagai umat kepunyaan sendiri, dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Allah memancarkan kemuliaan selama-lamanya dalam Wahyu pasal 21-23. Kegiatan Allah adalah memancarkan kemuliaannya. Saudara kasih Tuhan, di surga tidak ada listrik, tidak ada bulan. Kenapa? Karena Allah memancarkan kemuliaannya. Di situ tidak ada malam. Kenapa? Karena terang Allah itu memancar setiap saat, memancarkan kemuliaannya. Kalau ketika dia menemui manusia, menemui Musa tidak bisa melihat
Allah karena diliputi kemuliaan. Tetapi surga, manusia bisa bersama-sama dengan Allah, tidak akan mati. Kalau manusia di dunia ketika dia melihat wajah Allah atau dekat saja meninggal karena betapa mulianya Tuhan, tetapi surga karena manusia sudah diliputi kemuliaan, maka manusia bisa bersama-sama menikmati pancaran kemuliaan Allah setiap saat sepanjang masa dan tidak habis-habisnya karena sifatnya kekal. Demikian juga saudara, di situ tidak ada yang namanya penderitaan. Adanya adalah damai, sukacita yang dari surga. Lalu kegiatan manusia surga apa yang dikerjakan? Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 2 dan 3, pasal 15 dan 3, pasal 15 dan 4, yaitu mereka orang-orang yang diselamatkan, yang percaya Yesus, yang masuk surga, itu kegiatan sehari-harinya siang dan malam adalah mempermuliakan Tuhan, memuji-muji, menyembah, tersungkur di kaki Yesus. Itu kegiatan saudara. Dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, haleluya. Itu yang dikerjakan saudara. Jadi manusia di surga tidak pasif, tetapi mereka mempunyai kegiatan setiap saat, yaitu mempermuliakan, meninggikan, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara yang tinggal di surga itu dijelaskan dalam Alkitab adalah berasal dari berbagai suku, bahasa, dan bangsa. Yang mereka yang percaya pada Yesus, dan jumlahnya saudara tidak terhitung jumlahnya, karena tempat surga itu banyak tempat tinggal, tidak terhitung jumlahnya, dan mereka menggunakan jubah putih, saudara, jubah putih. Lalu di situ orang-orang percaya pada Kristus juga akan memancarkan kemuliaannya sesuai dengan perbuatannya, amalnya di bumi ini, saudara. Jadi kegiatan baik saudara, amal saudara itu diberi Tuhan oleh Tuhan, dan itu akan terpancar selama-lamanya. Kegiatan manusia di surga yang percaya itu adalah menyembah, memuji-muji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, lalu situasi surga itu kayak apa? Di dalam kitab dijelaskan dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 30, di mana surga itu adalah tempat kudus, di mana Allah dan para malaikatnya tinggal bersama dengan orang-orang yang diselamatkan. Surga itu adalah tempat kudus, tempat tinggalnya Allah dan para malaikatnya. Jadi saudara, mari kita pikirkan, surga itu adalah tempatnya yang indah, yang suci, di mana Allah tinggal bersama orang-orang yang diselamatkan. Lalu surga tempat berbentuk 4 persegi, luasnya kurang lebih adalah 1.400 km. Kotanya temboknya tinggi, ada 12 pintu, dihiasi dengan berbagai batu dan permata. Ada sungainya di sana. Demikian juga jalannya saudara dari emas murni. Tiang-tiangnya di situ juga ada tertulis, yaitu 12 suku Israel. Ada tertulis 12 murid Tuhan Yesus. Artinya apa? Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan hargai. Tuhan berikan yaitu penghargaan, namanya ditulis di situ saudara. Dan mari kita belajar situasi surga. Surga tempat kudus. Surga itu adalah sebuah kota, Yerusalem baru. Tempatnya di mana? Menurut Alkitab saudara, tempatnya itu belum ada. Kok belum ada? Karena surga itu menurut kitab Wahyu dikatakan apa? Ketika dunia ini hancur, laut bumi ini hancur, bulan dan bumi hancur, maka Tuhan menciptakan
Yerusalem baru, kota yang baru, surga. Dan Tuhan juga sediakan neraka bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Bagi setan dan pengikutnya dan para nabi-nabinya, itu ditempatkan di neraka. Jadi surga itu akan diciptakan oleh Tuhan ketika nanti dunia dan ini hancur dibinasakan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, inilah pengharapan bagi kita yang percaya pada Yesus. Mari kita melihat surga juga tidak ada kawin mengawinkan. Suatu saat Tuhan Yesus ditanya oleh seorang Saduki. Seorang Saduki itu adalah orang yang tidak percaya, suatu golongan yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Diambil suatu kisah. Orang Israel itu ketika seseorang meninggal, saudara, suaminya meninggal, itu dia bisa nikah lagi dengan orang yang sekeluarga. Nah, ketika orang itu sudah meninggal semua, ditanya siapa nanti yang menjadi suami istri ini, karena istri ini punya banyak suami dan mereka sudah meninggal. Dan menjawab, di surga tidak ada tempat tidak kawin mengawinkan. Kata saudara, surga tempat yang kudus. Malaikat juga tidak beranak, tidak memperanakkan. Di surga itu tidak ada lagi kain mengawinkan, saudara. Itu juga kita kalau bisa tempat kudus, saudara. Apakah saudara di sana tidak kenal, saudara? Setiap kita yang di surga itu bisa kenal satu dengan yang lain. Tetapi hasrat untuk biologis, untuk seksual itu sudah tidak ada, saudara. Adanya adalah sukacita karena tubuh kemuliaan, tubuh kesempurnaan, bukan tubuh jasmani. Kenapa, saudara? Di surga tidak ada namanya kain mengawinkan di sana. Tidak seperti malaikat. Mereka tidak berkembang biak. Mereka tidak melahirkan. Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita pahami, surga itu tempat yang kudus. Di mana di sana umat menyembah, bersekutu, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan para malaikatnya, dan itu selama-lamanya. Di neraka juga, saudara, selama-lamanya. Oleh karena itu pikirkan baik-baik. Pilihlah ketika masih ada kesempatan. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh yakin ketika sewaktu-waktu sudah dipanggil Tuhan masuk surga atau masuk neraka? Jangan izinkan, jangan biarkan saudara untuk pergi ke neraka, karena neraka bukan tempat yang baik. Banyak orang berkata di neraka, banyak katakanlah artis. Saudara jangan pikirkan itu adalah pikiran manusia. Pikirkanlah yang diberikan oleh Tuhan. Neraka itulah tempat perapian dan belerang yang menyala-nyala, dan itu selama-lamanya. Kalau saya, saudara, saya putuskan untuk percaya Yesus. Karena percaya Yesus dengan Injil Yesus Kristus. Bagaimana Yesus datang dari surga, lalu dia mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik surga. Itulah berita sukacita. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu, melalui berita Injil itu, bangsa percaya diselamatkan dan yang tidak percaya dihukum. Hari ini putuskan, apa saudara sudah punya kepastian masuk surga atau belum? Kalau belum, saudara masih ragu, masih bertanya-tanya, masih mencari petunjuk dari Tuhan, maka hari ini saya sampaikan petunjuk bagaimana saudara dan saya bisa bersama-sama Tuhan di surga, di mana tempatnya, tempat yang kudus, di mana adanya sukacita dan penderitaan, adanya adalah pujian menyembah kepada Allah, dan itu kekal selama-lamanya. Berbagi saudara yang percaya pada Yesus, tapi jangan lupa bagikan kepada yang lain, supaya yang lain juga mendapatkan kebaikan, mendapat sukacita, mendapat berkat keselamatan yang dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui ibadah kenaikan ke surga ini, Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau menjamin kehidupan orang yang percaya padamu.
untuk tinggal bersama-sama Engkau di surga. Tolong kami Tuhan untuk terus menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajak kami untuk berbagi kasih kepada orang lain supaya orang lain diselamatkan seperti kami jaminan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan pagi hari ini, kita harus semakin percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Kita akan lanjutkan dengan memberikan persembahan dan dilanjutkan dengan doa syafaat nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Suyeni. Kita angkat satu pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Karena hanya karya Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur dan berkat yang sungguh luar biasa. Haleluya Yesus. Desa kami Tuhan, biarlah memberkati kepala desa beserta dengan jajaran yang ada.
COVID-19 segera berlalu Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia, kami boleh senantiasa bersukacita, kami boleh melakukan aktivitas kami sebagaimana sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk para dokter, untuk para perawat dan tenaga medis Tuhan yang berdiri di depan untuk melawan COVID-19. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kemampuan Bapa untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menyembuhkan para pasien-pasien yang sudah terpapar oleh COVID-19 Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pasien-pasien yang terpapar oleh COVID-19. Engkau berikan semangat Tuhan untuk mereka boleh sembuh Bapa. Dan Engkau juga berkati Tuhan alat-alat yang dipergunakan, yang diperlukan oleh rumah sakit. Biarlah Engkau Tuhan turut campur tangan untuk menyediakannya Bapa. Demikian juga obat-obatan Tuhan yang dibutuhkan ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan juga campur tangan. Bapa, diberkati Tuhan Yesus untuk keluarga pasien, diberikan Tuhan kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan untuk boleh terus berjuang untuk bisa menyembuhkan keluarga dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami, di mana sekarang ini Tuhan Yesus ada banyak sekali kekurangan Tuhan. Perekonomian semakin menurun Tuhan karena dampak COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang dirumahkan, mereka di PHK karena perusahaan-perusahaan tutup Bapa. Mereka membutuhkan keperluan-keperluan yang Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Yesus turut campur tangan, Kau memberkati Yesus. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang boleh menyalurkan bantuan-bantuannya Bapa, baik itu berupa sembako, BLT Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan akan menolong, memberkati, sehingga bantuan itu boleh sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, Kau berkati juga tim relawan, bahkan semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati dan menolongnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja. Biarlah Kau berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Bapa, khususnya untuk GKMI AKP Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Kau memberkati keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau akan menolong kami Yesus dengan segala pergumulan kami. Mungkin saat ini ada di antara kami yang bergumul Tuhan tentang perekonomian. Biarlah Kau Tuhan memberkati Yesus apa yang menjadi pekerjaan kami, baik yang bertani Kau berkati, yang dagang, yang wira swasta, demikian juga yang jual jasa, yang bekerja sebagai guru, dokter Tuhan, semuanya Bapa, sekalipun buruh Tuhan Kau memberkati. Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga kami. Mungkin ada saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ada di perantauan Tuhan. Mereka saat ini Tuhan Yesus sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk program-program gereja kami. Biarlah ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan Tuhan. Untuk hamba Tuhan Kau berkati, untuk para majelis Kau memberkati. Demikian seluruh sidang jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di GKMI AKP Tanah Agung Tuhan. Terima kasih Kau berkati Saudara Juliaman, Kau berkati pengurus dan juga jemaatnya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk persembahan yang kami sudah kumpulkan pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau akan menyucikan, menguduskan tangan-tangan kami yang sudah memberikan, sehingga persembahan ini Tuhan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan seruan doa kami, doa syafaat kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk
mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Pengakuan iman rasuli sebagai bagian jemaat dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala badan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian. Apa yang dapat memisahkan kita? Bahkan ketakutan kita akan penyakit COVID-19 ini, itu pun tidak akan dapat memisahkan kita, karena iman kita sungguh luar biasa. Karenanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah segalanya. Tak satu pun sahabat, tak satu pun Tuhan, kami akan terpisahkan oleh apapun Tuhan, karena Engkau adalah memilih kami sebagai biji tanah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau saat ini yang melindungi kami. Amin. Haleluya Yesus. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan terima kasih untuk hadir dalam ibadah hari ini. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing. Kami mengucapkan tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatan, proteksi dengan kuasa dalam Tuhan. Lindungi jagai keluarganya, baik yang di rumah maupun ada di perantauan. Terima kasih berkat juga untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat telah pulang dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
diberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Salam sukses. Tuhan Yesus memberkati.